teman-teman, Shalom. Kami dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Teologi, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan video ini. Dengan anggota yaitu saya sendiri atas nama Margema Atoke, Trisha Ahuri, Yelia Patotnem, Leonora Galanjijinai, Francisco Tuta, dan Felix Mail. Di sini kami akan membahas tentang Thomas Samuel Kuhn dengan pemikirannya. Selamat menyaksikan. Thomas Samuel Kuhn lahir pada tanggal 18 Juli 1922 Amerika Serikat. Meninggal pada tanggal 17 Juni 1996 Amerika Serikat. Thomas Samuel Kuhn adalah seorang filsuf, fisikawan, dan sejarawan Amerika Serikat yang menulis buku The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962, sangat berpengaruh dalam dunia akademik. Buku tersebut memperkenalkan istilah pergeseran paradigma. Pemikiran Kuhn tentang ilmu dan perkembangannya dilatar belakangi oleh responnya terhadap adanya pandangan positivisme dan popor. Pemikiran Kuhn menjelaskan bahwa ilmu tidak berkembang secara beransur-ansur menuju kebenaran, tetapi secara periodik mengalami revolusi dengan terjadi pergeseran paradigma. Dalam ilmu alam terjadi perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru yang begitu signifikan dalam waktu yang singkat. Misalnya, paham geosentris diganti oleh paham heliosentris. Secara umum, paradigma menurut KBBI Online dapat diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Menurut Kuhn, paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu. Kuhn memberikan konsep sains alternatif dalam outline yang ia gambarkan dalam beberapa tahap, diantaranya tahap pra-paradigma, tahap paradigma, tahap anomali, tahap krisis, dan tahap revolusi ilmiah. Pada tahap pertama yaitu tahap pra-paradigma. Pada tahap ini, aktivitas-aktivitas ilmiah dilakukan secara terpisah dan tidak terorganisir, sebab tidak ada persetujuan tentang subjek matter, problem-problem, dan prosedur di antara para ilmuwan. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya suatu pandangan tersendiri yang disetujui oleh semua ilmuwan tentang suatu teori. Itu terjadi dalam kurun waktu tertentu sampai suatu paradigma tunggal diterima oleh semua ilmuwan. Artinya, pra-paradigma di mana setiap konsep atau teori masih berceceran dan setiap dari ilmuwan masih mendukung teorinya masing-masing. Setelah melewati tahap pra-paradigma, kita akan masuk pada fase paradigma. Pada tahap ini, aktivitas pembentukan suatu ilmu lebih terarah. Suatu paradigma yang terjadi dari asumsi-asumsi teoritis yang umum dan dari hukum, serta teknik-teknik penerapannya yang diterima oleh para anggota komunitas ilmiah. Tidak ada sengketa pendapat mengenai hal-hal fundamental di antara para ilmuwan. Paradigma tunggal yang telah diterima oleh semuanya, paradigma tersebut dilindungi dari kritik dan falsifikasi. Nah, suatu paradigma dapat disebut sebagai paradigma tunggal jika paradigma tersebut konsisten dengan teori yang diterimanya, memiliki ruang yang besar, dan tidak mengakomodisi yang akan dijelaskan. Harus sesimpel mungkin dan membuahkan hasil dalam rangka memberikan kerangka berpikir untuk penelitian selanjutnya. Suatu pra-paradigma dapat diterima sebagai paradigma tunggal pada masyarakat ilmiah sangat ditentukan oleh nilai, faktor psikologis dan sosial yang dianut oleh komunitas ilmiah. Menurut Kuhn sendiri, ilmu pengetahuan dilihat dari konteks sosial dan historisnya, yang mana perubahan pada ilmu pengetahuan tidak bisa dipahami tanpa memperhatikan aspek sosialnya. Tahap anomali. Dalam wilayah normal, sains sering ada percakapan yang tidak terselesaikan, yang banyak diantaranya amat penting menurut asumsi ilmuwan yang pada akhirnya ada timbul keganjilan, ketidakkesepakatan, penyimpangan dari paradigma yang disepakati oleh Kuhn. Situasi ini
disebut anomali. Tahap krisis terjadi ketika paradigma menjadi tidak jelas menjawab persoalan yang baru. Kemudian anomali muncul dan mendapat pengakuan serta perhatian. Para ilmuwan mengekspresikan kegalauan dan muncul berbagai tawaran solusi untuk menyelesaikan krisis. Tahap krisis selesai ketika ilmu terjadi anomali terpinggirkan lagi, paradigma baru menjawab anomali, lahirnya paradigma baru. Tahap revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah merupakan episode perkembangan non-kumulatif di mana paradigma lama diganti sebagian atau separuhnya dengan paradigma baru. Paradigma baru tersebut dianggap dan diyakini lebih dapat memecahkan masalah untuk masa depan. Apabila paradigma baru dapat diterima dan bertahan dalam kurun waktu tertentu, ilmu tersebut akan menjadi normal yang baru. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.